Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya tadi berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, bahwa keintiman dengan Tuhan itu tidak instan, butuh perjuangan, butuh proses, sehingga menghasilkan ketulusan, kesabaran, ketaatan, dan ketekunan. Dan ini saya akan lanjutkan bahwa ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan yang tidak terpisahkan, maka kita akan mengerti, kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan dengan baik, maka di dalam hidup kita, kita melakukan firman Tuhan. Kenapa? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya lakukan firman Tuhan dengan baik. Ketika kita mau Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita lakukan bagian kita lebih dahulu. Ketika kita sudah mempunyai keintiman dengan Tuhan dan kita mau merencanakan sesuatu, maka kita katakan kepada Tuhan. Kita bawa setiap rencana kita kepada Tuhan. Kita biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Saya mau cerita Bapak Ibu sekalian. Suatu kali di tahun 89, 90, 91, Bapak Ibu saudara, saya mengalami yang gak nyaman. Saya satu kali ketika saya untuk pertama kali Tuhan tegur saya di dalam sebuah KKR di awal tahun 92. Di situ Tuhan tegur saya dengan keras bahwa saya ini bukan ibu yang baik, bukan istri yang baik, bukan pemimpin yang baik, bukan anak yang baik, bukan semua yang tidak baik yang ada yang Tuhan perlihatkan di dalam hidup saya. Semuanya jadi ibarat benang, itu benang kusut banget. Dan saat itu saya pun mengalami ekonomi yang sedang goncang. Saya katakan, Tuhan, saya tahu saya salah. Saya tahu seluruh kehidupan saya tidak baik. Dan saat ini Tuhan, aku tahu aku salah dan aku mau bertobat. Aku gak tahu mulai memperbaiki diriku tuh mulai dari mana, aku gak tahu. Karena semuanya buruk. Tetapi saya bilang, Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Biarlah benang yang kusut ini saya pegang ujungnya aja. Biarlah Tuhan yang menarik undang itu dan saya akan tetap memegang ujungnya. Biarkan Tuhan yang menarik kemanapun Tuhan mau, apapun yang Tuhan mau. Kalau Tuhan izinkan saya bangkrut, habis, tidak jadi apa-apa, saya mau memulai dari dasar, dari nol. Tetapi apabila menurut Tuhan pertobatan saya ada perkenanan daripada Tuhan, Tuhan memberi saya kesempatan, saya mengucap syukur. Kalau Tuhan pulihkan saya punya kesempatan, maka Tuhan, apapun yang ada di dalam hidup saya bukan lagi milik saya. Seluruh milik saya adalah milik Tuhan. Sebab saya percaya, ketika seluruh milik saya adalah milik Tuhan, maka seluruh dunia ini, seluruh milik Tuhan itu pasti menjadi milik saya dengan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Terserah Tuhan saya boleh bangkit atau tidak, terserah Tuhan dengan cara Tuhan. Dan rupanya Tuhan melihat hati, beda antara Tuhan dan manusia. Manusia melihat apa yang ada di luar, Tuhan melihat apa yang ada di dalam. Tuhan melihat hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, dan Tuhan mulai campur tangan dan turut bekerja. Hal pertama yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya, tahun 82, saya menjual tanah saya 1 hektar dengan harga 17.500 meter persegi. Dan itu sudah balik nama punya orang. Di tahun 92
10 tahun kemudian, Tuhan izinkan saya membeli kembali tanah itu dengan caranya Tuhan. Tanah 1 hektar itu saya beli separuh, 5.000 meter. Itu yang separuh 50% dengan harga tetap 17.500. Yang separuh dengan harga 25.000 semeter. Jadi saya mengeluarkan uang 200 juta. Uang itu pun dengan caranya Tuhan, bukan uang saya. Tuhan campur tangan turut bekerja. Setelah itu saya katakan, Tuhan, mau diapain tanah itu, bagaimana dan apa yang harus kulakukan? Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Tuhan katakan bangun perumahan di situ. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya punya modal membangun perumahan itu? Saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Oleh Tuhan, pegang tangan saya, tuntun langkah saya. Biarlah seluruh hidup saya tidak akan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan daripada Tuhan. Maka Tuhan bawa saya untuk memimpin datang ke bank. Bank itu saya macet Bapak Ibu Saudara, setahun lebih saya tidak bayar bunga. Dan saya katakan, Bapak, saya punya proyek ini, mau bangun perumahan, apakah Bapak percaya mau bantu saya lagi? Dan saya percaya kalau Tuhan ini dari Tuhan, maka melalui proyek ini utang saya dengan Bapak semuanya akan lunas. Kalau Tuhan suruh, pemimpin bank survei dan singkat cerita itu jadi. Atas bantuannya dibuatlah jalan, dibangun 2 rumah contoh. Saya bersama dengan rekan saya Pak Joni. Rumah contoh itu waktu masih dibangun, Pak Joni itu tawarkan kemana-mana dengan anak buahnya. Mau dijual dari 125 juta, orang nggak mau, sampai 100 juta, orang cuma berani 75 juta maksimal. Saya katakan, Tuhan, kalau 75 juta tidak untung, tetapi rugi sedikit, rugi saya bayar bunga. Tapi kalau menurut Tuhan ini yang harus saya alami, saya akan berkata, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, putusan bukan di tangan saya, di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan berikan hikmat dengan saya. Selesaikan, jangan dijual sekarang. Kamu buat marketnya, kamu buat pameran. Dan ketika kamu sudah lakukan itu semuanya, maka aku akan campur tangan dan turut bekerja. Kamu jual 150 juta. Ketika saya bicara dengan Pak Joni 150 juta, dia tidak setuju, dia bilang pasti tidak laku. Saya katakan, saya percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang campur tangan dan turut bekerja, itu pasti berhasil. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, begitu waktu pameran, saya dengan dua unit itu 300 juta langsung terjual. Lalu untuk tanah-tanah kosong yang masih dipatok itu, dalam 2 hari ada orang beli sampai berapa biji. Dan dalam 5 hari, 6 hari, dalam 1 minggu, 1 komplek itu ada 18 kafling dan semuanya terjual habis. Belum ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lakukan bagian kita, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika Tuhan yang memimpin hidup kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti campur tangan dan turut bekerja. Saya bersyukur sekali. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dengan perumahan yang saya buat, tanah yang saya beli dengan harga 17.000, saya beli kembali dengan 17.500 sampai 25.000 semeter itu waktu saya bikin perumahan, harganya saya buat 300 juta per meter. Ketika perumahan itu sudah selesai, di depannya saya mulai bangun ruko. Dan ketika saya bangun ruko, tanahnya bernilai 500.000 semeter. Bapak Ibu sekalian, ketika kita libatkan Tuhan, kalau kita sudah intim dengan Tuhan, punya hubungan intim, melekat dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, kita mengerti Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, kita punya ketaatan, kita punya ketulusan, kita taat melakukannya, Tuhan campur tangan dan turut bekerja, hasilnya pasti mendatangkan kebaikan. Yang mau taat kepada Tuhan, yang mau punya hubungan intim dengan Tuhan, bersama dengan saya katakan amin.